Misteri kematian Meli di rel kereta api. Di teras rumah, Yuda duduk bersila sambil memetik gitar tuanya. Jemarinya bergerak lambat memainkan melodi dari lagu lama yang mereka berdua hafal. Di sampingnya, Rian duduk selonjoran. Sesekali ia mengangguk mengikuti irama sambil menyesap teh hangat yang tersisa separuh. Enak juga ya malam ini. Santai, gak terlalu panas dan gak banyak nyamuk, ujar Rian. Yuda tersenyum tipis. Belum sempat dia melanjutkan petikan gitar, suara benturan keras tiba-tiba terdengar dari arah rel kereta api. Bunyinya menggema nyaring seperti menghantam sesuatu dengan kekuatan penuh. Disusul brak, ada benda yang jatuh tak jauh dari tempat mereka berdua duduk. Apaan tuh barusan? Tanya Rian seraya menegakkan tubuhnya, matanya menatap ke arah suara. Yuda ikutan berdiri sambil menurunkan gitar ke lantai. Dari rel kereta api, mungkin ada tabrakan atau semacamnya. Sepertinya tadi ada yang kelempar ke sini deh. Yuda berjalan menuju benda yang tadi dilihatnya terjatuh, diiringi oleh Rian yang terus memegang gelasnya. Apaan tuh? Rian berseru sambil mundur satu langkah. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, mereka melihat sebuah benda tergeletak tak jauh dari kaki mereka. Ya, potongan tangan manusia. Masih utuh, dari pergelangan hingga ujung jarinya, urat-uratnya robek sehingga darah segar menetes perlahan membentuk garis merah di atas tanah. Kuku-kuku di ujung jari tampak masih bersih, tapi kulitnya pucat dan mulai kaku. Yalah, itu tangan manusia, seru Yuda yang hampir saja menginjaknya. Rian ikut terlonjak. Dia menjatuhkan gelasnya yang langsung pecah di atas bebatuan. Yud, itu tangan manusia, Yud. Tapi tangan siapa, Yud? Suaranya tercekat karena perut yang terasa mual seketika. Keduanya terpaku beberapa saat. Tak tahu harus bagaimana, mereka hanya berdiri membeku menatap benda mengerikan itu. Jangan disentuh, kata Yuda. Setelah bisa berpikir lebih jernih, ia mundur pelan-pelan sambil meraih ponsel dari saku celana. Bu, ada kecelakaan, Bu. Kami menemukan potongan tangan manusia, ucapnya gugup saat panggilannya terhubung. Bukannya menghubungi pihak berwajib, Yuda justru menelpon ibunya karena terlalu panik. Rian mengalihkan pandangannya dari potongan tangan itu. Tatapannya kosong dengan wajah pucat pasi. Kalau itu tangannya di sini, tubuhnya di mana? Gumamnya pelan. Yuda dan Rian saling pandang. Darah yang menetes dari potongan tangan itu belum sepenuhnya mengering saat pikiran sehat keduanya sudah kembali. Kita harus ke asal suara benturan tadi untuk melihat sendiri apa yang terjadi, ucap Yuda cepat, suaranya bergetar. Keduanya segera berlari ke arah rel kereta api. Sesampai di dekat rel, mereka mendapati sudah banyak warga yang berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, sebagian menyalakan senter dari ponsel. Cahaya-cahaya itu menyapu rumputan liar di sepanjang rel, menyorot serpian-serpian kain dan ceceran darah yang menodai besi panjang tempat kereta biasa melintas. Beberapa perempuan di sana tampak menutup mulutnya, lalu memalingkan wajah dengan ngeri. Suasana malam berubah muram. Kami langsung ke sini setelah mendengar benturan keras, kata Pak Hari, tetangga Yuda, pada orang-orang di sekitarnya. Kemungkinan bunuh diri, tapi belum jelas siapa orangnya. Badannya sampai hancur begini sih, timpal Bu Lilis dengan suara serak. Malah tangan sama kepalanya belum ketemu lagi. Yudi mendekati Pak Hari untuk menceritakan apa yang baru ditemukannya di depan rumah. Sementara Rin berdiri di pinggir kerumunan sambil mencoba melihat lebih dekat. Di antara cahaya senter yang bergoyang-goyang, tampak potongan kaki tersangkut di semak. Sandal masih menempel di telapak kakinya. Tragis banget, desis Rian. Langkahnya mundur setapak. Dia menutup hidung dengan tangan. Aroma amis darah makin terasa di udara. Petugas dari kepolisian mulai berdatangan dengan lampu sorot besar.
Garis polisi pun segera dipasang, mendorong warga agar tidak mendekat terlalu jauh. Maaf, evakuasi akan segera dilakukan. Mohon warga tidak menghalangi petugas, ucap seorang anggota kepolisian lewat pengeras suara. Salah satu petugas yang membawa kantong jenazah sempat berbicara singkat dengan warga lalu menunjuk ke arah pemukiman. Tadi ada laporan, katanya di halaman rumah warga ditemukan potongan tangan, ucapnya. Di rumah saya, saut Yuda cepat meski suaranya masih sedikit gemetar. Potongan tangannya ada di depan teras rumah saya. Beberapa petugas pun mengikuti Yuda dan Rian kembali ke rumah. Di sana, potongan tangan yang tadi membuat mereka terpaku kini diletakkan di atas plastik. Para petugas memotret dan mencatat sesuatu sebelum membungkusnya hati-hati dan membawanya pergi. Sementara itu, tetangga-tetangga berdatangan membicarakan siapa kemungkinan korban. Tidak ada yang tahu pasti. Kayaknya itu orang luar daerah deh, bukan warga kita sini, ucap Bu Okta penuh harap. Akan tetapi, sebenarnya bisa saja korban kecelakaan tadi adalah tetangga mereka sendiri, apalagi kepalanya masih belum ketahuan sampai sekarang. Keesokan harinya, matahari sudah mulai tenggelam, menyisakan cahaya jingga ketika Yuda berjalan menyusuri gang kecil menuju rumahnya. Seragam kerjanya masih melekat, sedikit kusut, dan keringat di pelipis belum sempat ia lap. Di tangannya tergantung tas ransel dan sebotol air mineral yang tinggal separuh. Suasana di kampung tampak berbeda. Beberapa ibu duduk bergerombol di depan rumah, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah rumah Pak Karim, tetangga Yuda. Wajah mereka semua tampak tegang, seakan tidak percaya pada apa yang baru saja didengar. Anak-anak yang ingin bermain bola dihardik dengan keras, lalu disuruh pulang ke rumah masing-masing. Yuda memperhatikan semua keganjilan itu dengan tatapan heran. Dia mencuri pandang ke rumah Pak Karim, kemudian tersentak saat melihat banyak warga di sana. Mereka tampak muram saat bertukar pandang dengan Yuda, sedangkan Pak Karim dan istrinya sebagai tuan rumah sama sekali tidak kelihatan di sana. Yuda memperlambat langkah karena ia merasa ada yang tidak beres. Mas Yuda, suara pelan menyapanya dari arah samping. Vera yang juga tetangga Yuda memanggil pelan sambil mendekat, wajahnya kusut seperti habis menangis. Kok nangis? Putus, tanya Yuda dengan nada bingung. Tapi belum punya pacar kamu ya? Yuda biasa menggoda Vera karena mereka sudah akrab layaknya kakak dan adik. Selisih umurnya dan Vera pun hanya sekitar 5 tahunan. Vera tidak merajuk. Dia justru menarik nafas panjang sebelum menjawab. Mas tahu kecelakaan kereta tadi malam gak? Yuda mengangguk, wajahnya kembali serius. Iya, karena aku yang nemuin potongan tangannya depan rumah. Kenapa? Itu Meli, mas, jawab Vera sambil mengusap air matanya yang jatuh. Yuda terjenuh. Meli anaknya Pak Karim. Dia itu teman baik kamu kan? Vera mengangguk pelan. Iya, baru tadi siang hasil identifikasinya keluar. Yuda menatap rumah Pak Karim dengan pandangan kosong. Ya Allah, padahal kemarin siang aku masih sempat ngobrol sama Meli. Gak nyangka deh, itu terakhir kalinya kami ketemu. Vera menunduk. Aku juga gak nyangka akan begini, Mas Yud. Tapi minggu kemarin dia memang sempat cerita sih kalau dia itu lagi hamil. Vera, hati-hati kalau ngomong. Meli itu anaknya pendiam, baik, sopan. Yuda sampai membelalakan mata karena tidak percaya pada ucapan Vera. Masa ya aku bohong sih, mas? Kamu kan tahu aku sama Meli itu teman baik. Kami itu teman sebangku. Dia juga sering curhat sama aku. Yuda menarik tangan Vera, mengajaknya bicara di rumah Yuda saja. Tapi dia itu kan gak pernah keluar malam. Masa iya sih dia bisa ambil di luar nikah? Tanya Yuda setelah yakin tidak ada yang mendengarkan obrolan mereka berdua. Gak pernah keluar malam bukan berarti gak pernah pacaran kali, mas. Vera memberengut pada Yuda yang masih tidak percaya padanya. Dia punya pacar tahu. Siapa pacarnya? Aku juga gak tahu sih. Meli gak pernah cerita siapa orangnya. Vera mendekatkan bibirnya ke telinga Yuda lalu berbisik. Meli itu curhat. Pacarnya itu gak mau tanggung jawab begitu tahu dia hamil. Nah, waktu itu aku nyaranin supaya dia jujur ke orang tuanya aja.
Tapi ternyata Meli malah milih jalan ini. Emangnya kamu yakin Meli bundir? Memangnya gimana lagi? Yuda mengerucutkan bibir. Dia memang masih sulit untuk menerima kenyataan itu. Jadi menurut kamu orang tuanya nggak tahu? Tanya Yuda pelan. Kayaknya sih enggak, jawab Vera. Nanti dulu, kamu udah cerita hal ini ke siapa aja? Vera memainkan jari tangannya, tidak segera menjawab pertanyaan Yuda. Yuda pun jadi curiga. Ver, cuma ke mama aja kok, jawabnya sambil membuang muka. Ada sedikit rasa bersalah di matanya. Yuda menepuk dahinya. Ya, dia tahu Ibunda Vera adalah salah satu ibu-ibu yang mengisi waktu luangnya dengan bergosip pria. Kamu ini, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Lalu gimana keadaannya jenazahnya si Meli? Baru aja dimakamin habis zuhur tadi. Loh, bukannya kepalanya si Meli belum ditemukan? Udah mas, tadi pagi Pak Hari yang nemuin kepalanya di semak-semak dekat rel kereta api juga. Kasihan Pak Karim sama istrinya, gumam Yuda. Setelah cukup lama duduk berdua, Vera pun berpamitan pulang. Dia tidak berani kalau masih berada di luar rumah ketika maghrib datang. Di dalam rumah Yuda, semua lampu juga sudah menyala, sedangkan anggota keluarga yang lain berkumpul di ruangan yang sama. Suasana rumah terasa sunyi. Sejak berita tentang Meli terungkap, tidak ada tawa atau obrolan ringan seperti biasanya. Yuda duduk di ruang depan sambil memandangi layar televisi yang menyala, tetapi perhatiannya tertuju pada ayah dan ibunya yang sedang berbicara pelan membahas kabar duka di rumah Pak Karim. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan di pintu depan. Ayah Yuda segera bangkit dan melangkah ke pintu. Yuli ucapnya kaget saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Yuli, kakak perempuan Yuda yang tinggal di rumah sebelah, berdiri dengan wajah pucat, rambutnya bahkan tak disisir rapi, sementara sorot matanya menyiratkan kegelisahan. Tangan Yuli menggenggam erat tangan Rizka, anak perempuannya masih berumur 5 tahun. Rizka menunduk, tubuhnya setengah bersembunyi di balik rok ibunya. Bu, anakmu ini kenapa coba? Ditanya bukannya jawab malah bengong. Keluh Pak Sarif, ayah Yuda dan Yuli. Bu Niken cepat-cepat berdiri dan menarik anak serta cucunya untuk masuk ke dalam rumah. Firasatnya mengatakan ada yang salah sehingga Yuli tampak begitu ketakutan. Yuli masuk sambil memeluk Rizka. Yuda ikut mendekat. Dia bingung melihat wajah kakaknya yang tidak seperti biasanya. Kamu itu kenapa, Yul? Tanya ayah mereka cemas. Yuli menarik nafas panjang, matanya melirik ke arah pintu dan jendela sebelum akhirnya berbicara. Pak, tadi Rizka ngeliat Meli di dalam rumah. Bu Niken langsung menatap cucunya lalu menoleh ke arah Yuli. Lihat siapa? Lihat siapa katamu tadi? Meli, Bu, kata Yuli yang lalu bergidik ngeri. Mata Bu Niken melebar. Dia yakin anaknya ini tidak sedang bercanda. Ia bergegas memeluk Rizka yang tubuhnya terus getar sejak tadi. Angin malam bertiup masuk dari celah jendela membuat tirai bergoyang pelan. Yuda menelan ludah dan berbisik pada kakaknya. Kamu yakin, Mbak? Ya, awalnya aku juga gak langsung percaya. Tapi Rizka tadi nangis sambil cerita kalau dia ngeliat Meli masuk ke dalam rumah dengan keadaan penuh darah. Kamu kan tahu Meli itu sangat sayang sama Rizka dan sering ngajak dia main. Apa yang dikatakan Yuli memang benar. Meli selalu memanjakan Rizka karena ia yang tidak pernah punya adik. Suamimu mana? Tanya Pak Syarif. Suamiku lembur di pabrik, Pak, saut anak pertamanya itu. Tapi gak ada gunanya juga kalau dia ada di rumah. Dia itu lebih penakut dari aku. Yuda mengulum senyum saat membayangkan kakak iparnya yang berkumis tebal itu tapi sangat penakut. Ya wes, kalian sementara di sini saja. Putus Pak Syarif. Sana, bawa Rizka ke kamarmu yang dulu. Yuli menggeleng. Aku mau tidur sama ibu aja, Pak. Takut. Udah punya anak masih aja penakut. Gerutu Pak Syarif jengkel. Dia pun terpaksa mengalah dan membiarkan istrinya tidur bersama Yuli dan Rizka.
Jarum jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Lampu-lampu di kamar telah dimatikan, hanya ruang tamu yang masih terang. Yuda duduk santai di kursi rotan sambil menyilangkan kaki. Sebuah gelas kopi yang tinggal setengah berada di atas meja kecil di sampingnya. Di layar televisi, sebuah film laga tengah diputar, memantulkan cahaya yang berpendar ke dinding dan lantai keramik. Yuda tampak serius melihat adegan-adegan seru yang muncul di layar. Dia tidak terlalu menggubris cerita Yuli barusan. Dianggapnya yang dialami oleh Rizka hanya sebagai imajinasi anak kecil saja. Ada-ada aja, gumamnya saat teringat cerita Yuli sambil menghela nafas ringan. Dia menghabiskan sisa kopi dalam satu tegukan dan berniat meletakkan cangkir kotor ke dapur ketika ia mendengar suara tangisan lirih. Yuda menoleh cepat ke arah sumber suara, tapi dia tidak langsung panik karena menduga suara tangisan itu berasal dari televisi. Dia hanya meraih remote dan menekan tombol volume, memperkecil suara film yang tengah diputar. Akan tetapi suara tangisan itu justru semakin jelas. Alis Yuda mengernyit. Ia menoleh ke kiri, ke arah lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan dapur dan kamar mandi. Lorong tersebut gelap, hanya diterangi sedikit cahaya yang memancar dari ruang tamu. Dia menekan tombol mute di remote. Televisi pun hening, tak lagi mengeluarkan suara, tapi suara tangisan itu masih terdengar. Kini disertai suara langkah kaki pelan, seolah seseorang sedang berjalan pelan di atas ubin rumah tanpa alas kaki. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara agak sedikit nyaring. Tak ada jawaban. Yuda menelan ludah saat berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara tikus atau mungkin suara tetangga yang baru saja bertengkar. Tapi pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kemudian ia menoleh ke arah pintu kamar orang tuanya. Lampu kamar itu sudah padam. Ia enggan membangunkan mereka hanya karena suara yang belum jelas sumbernya. Tiba-tiba saja tangisan itu berhenti, sunyi. Yuda justru terdiam di tempat. Kesunyian ternyata bisa lebih menakutkan dari keadaan sebelumnya. Prang! Tubuh Yuda terlonjak kaget saat dia mendengar suara cangkir pecah dari arah dapur. Tubuh Yuda semakin menegang saat ia menatap ke lorong gelap tanpa berani bergerak. Nafasnya kini tak beraturan. Suasana rumah yang tadinya nyaman berubah menjadi mencekam sehingga badan Yuda basah berkeringat. Lalu terdengar suara kucing mengeong. Meong. Tanpa sadar Yuda meniru suara kucing barusan. Meong. Beberapa detik kemudian, seekor kucing belang 3 muncul dari arah dapur. Dia melangkah anggun dengan kepala sedikit menengadah, lalu berhenti tepat di ambang ruang tamu. Ya ampun, ternyata si Manis. Gumam Yuda lega, nafasnya langsung terasa lebih lega. Dia menertawakan dirinya sendiri yang sempat berpikir macam-macam. Kucing kesayangan ibunya itu mengedipkan mata pelan lalu menjilati kaki depannya sambil duduk manis di lantai. Sikapnya tenang, tidak tampak terganggu oleh apapun. Yuda berjalan pelan ke arah si Manis, mengusap kepalanya dengan lembut. Kucing itu mengeong pelan seolah minta dibelai lebih lama. Tadi aku kira ada kuntilanak yang masuk ke dapur. Ternyata kamu, ucap Yuda yang masih setengah geli karena sempat merasa ketakutan. Dia berjongkok, memandangi si Manis yang mulai menggeliat manja di lantai. Seketika, suasana rumah ikut berubah. Ketegangan yang tadi sempat menyelimuti perlahan memudar tergantikan rasa lega. Yuda berdiri dan kembali ke kursi rotan. Si Manis pun ikut naik ke pangkuannya, bergulung dan tertidur dengan nafas yang teratur. Dasar kucing manja, gumam Yuda sambil mengelus si Manis. Televisi yang tadi dimatikan kini kembali ia nyalakan. Volume disesuaikan, tidak terlalu keras. Keponakannya sedang tertidur nyenyak. Di luar rumah
Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun pisang di belakang rumah. Lewat tengah malam, televisi di rumahnya masih menyala, menampilkan tayangan larut malam yang sudah tak lagi menarik. Volume yang rendah membuat suara dialog film terdengar seperti nyanyian Nina Bobo, sehingga perlahan-lahan Yuda pun terlelap. Kepalanya miring ke samping. Remote yang tadi digenggam di tangan kiri akhirnya terjatuh ke lantai. Si manis sempat terbangun saat mendengar suara remote terjatuh, tapi sesaat kemudian kembali meringkuk nyaman di pangkuan Yuda. Mas Yuda, mata Yuda bergerak saat dia mendengar namanya dipanggil. Dia membuka mata dengan malas, tapi begitu ia buka mata, dia tidak melihat apapun atau siapapun di dekatnya. Lalu matanya tertutup lagi. Mas Yuda, kening Yuda berkerut, matanya langsung segar. Dia terduduk tegak dengan telinga dipasang lebar-lebar. Ya, di rumah ini tidak ada satupun orang yang memanggilnya dengan sebutan Mas Yuda karena dia adalah anak bungsu. Pada saat yang bersamaan, terdengar lagi suara tangis memilukan dari arah luar rumahnya. Dengan hati-hati, Yuda bangkit dari kursi sambil meletakkan si manis di sampingnya agar tidak terbangun. Dia berjalan berjingkat menuju jendela ruang tamu yang ditutupi tirai. Yuda memandang jendela sambil berpikir sejenak, tapi rasa ragu itu segera ditepis. Yuda pada akhirnya menyibakkan tirai perlahan, lalu mengintip dari celah kecil untuk mencari tahu asal suara yang baru saja didengarnya. Lalu Yuda menyesali tindakan yang baru saja dilakukannya. Dada Yuda langsung mencelos sehingga ia menahan nafas. Di depan sana terlihat seseorang berjalan pelan. Penerangan di pinggir jalan memperlihatkan pakaiannya yang sudah compang-camping berlumur darah. Langkahnya tampak gontai, sementara kepalanya terus menoleh ke kiri dan ke kanan. Sebelah tangannya memegangi lengan yang sudah tak lagi utuh. Sebelah tangannya putus, menyisakan luka lebar yang basah. Darah menetes dari bagian yang luka, terus berjatuhan ke tanah, membuat garis merah di atas aspal. Yuda membuka mulutnya. Dia susah payah menahan diri agar tidak langsung berteriak. Dia tidak bisa mengenali wajah di balik rambut panjang yang berjalan menuju pagar rumahnya, tapi Yuda tak kesulitan menebaknya. Meli, itu Meli, betina yakin. Dengan panik, Yuda langsung menarik tirai sehingga kembali menutup jendela. Jantungnya terus berdenyut keras sementara ia berusaha mengendalikan rasa takut agar tidak menjadi-jadi. Keringat dingin jatuh membasahi pelipis. Yuda mundur 2 langkah sampai kepalanya dapat berpikir jernih lagi. Pada akhirnya, Yuda berdebat dengan hati kecilnya sendiri bahwa yang dilihatnya tadi hanyalah khayalan. Meli itu anak baik ya, gak mungkin dia gentayangan. Bisiknya dengan suara gemetar. Tapi dia terdiam sebentar. Tumbuh rasa penasaran yang berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yuda mendekat lagi ke arah jendela. Tangannya bergetar saat menarik kembali tirai yang baru saja dia tutup. Mas Yuda, Meli berdiri persis di depan jendela. Hanya kaca tipis yang memisahkan mereka berdua. Yuda menjadi tertahan, langsung terjengkang ke belakang hingga punggungnya membentur lantai. Pandangannya memburam karena air mata akibat rasa takut yang meluap-luap. Sementara itu, di balik kaca jendela, Meli terus menatapnya dengan mata dan telinga yang terus mengeluarkan darah berwarna hitam. Hantu! Teriakan Yuda memecah keheningan malam, menggema ke seluruh penjuru rumah. Masih untung dia bisa berteriak karena tubuhnya tak bisa digerakkan. Seluruh anggota tubuhnya terasa lumpuh sehingga matanya terus menatap Meli yang membalas pandangannya dengan tatapan sayu. Teriakan Yuda membuat si manis melompat kaget lalu menghilang ke bawah meja.
Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar terburu-buru dari ruangan lain. Pintu kamar orang tua Yuda terbuka cepat, lampu-lampu dinyalakan sehingga rumah terang benderang. Yuda, kenapa kamu teriak-teriak malam-malam? Tanya ayahnya dengan lantang. Lelaki tua itu berjalan cepat ke arah ruang tamu, wajahnya tampak tegang akibat mendengar teriakan Yuda. Buniken menyusul di belakang. Langkahnya juga tergesa-gesa karena panik. Sementara dari kamar Yuli terdengar suara Rizka yang menangis keras. Astagfirullah. Yuda, kamu ini kenapa? Itu Rizka jadi nangis tuh karena takut. Bentak Pak Syarif yang jadi tambah jengkel setelah ia mendengar suara tangisan Rizka yang ketakutan. Yuda masih terduduk di lantai, wajahnya pucat, sementara keringat mengalir deras di keningnya. Dia mencoba bangkit, tapi terjatuh lagi karena kakinya terasa lemas. Aku tadi ngeliat Tante Meli, Pak. Pak Syarif mendekat sambil menatapnya tajam. Lihat apa katamu? Sudah tengah malam begini, jangan ngada-ngada kamu. Yuda menuju ke arah jendela dengan tangan bergetar. Sumpah, Pak. Sumpah, aku tadi ngeliat Tante Meli diri depan jendela rumah kita sambil manggil-manggil namaku, Pak. Aku serius, Pak. Suasana ruang tamu itu mendadak hening. Hanya suara tangis sesenggukan Rizka yang masih terdengar dari dalam kamar. Buniken menekan dadanya mendadak berdebar lebih cepat. Dipercaya Yuda tidak mungkin mengada-ngada. Kamu ini udah tahu suasana sedang begini, kenapa sih masih begadang juga? Terus buat apa kamu ngintip-ngintip ke jendela tengah malam? Tanya Buniken setengah menyesalkan tindakan Yuda. Tadi aku dengar suara orang manggil-manggil aku, Bu. Terus dia nangis, jelas Yuda. Aku penasaran mau tahu siapa. Ternyata yang muncul, aku takut, Bu. Tubuh Yuda bergidik, membayangkan mata gelap Meli yang terus mengucurkan darah berwarna hitam pekat. Syarif menggelengkan kepala. Lain kali, kalau kamu dengar suara aneh tengah malam, tidak usah dikubis lagi. Anggap saja tidak mendengar apa-apa. Langsung masuk kamar. Lebih baik lagi kalau kamu tidak usah begadang. Dia melirik ke arah tirai jendela yang sudah kembali tertutup. Bulu romanya berdiri, tetapi ia tak memperlihatkannya. Pak Syarif membantu Yuda bangun dan berniat mengantarkannya tidur di kamarnya sendiri. Tetapi pemuda itu menolak dan bersikeras ingin tidur bersama kedua orang tuanya. Pak Syarif sebenarnya ingin menolak mentah-mentah, namun Yuli mendadak keluar dari kamar dan mengajukan permintaan yang sama. Akhirnya malam itu mereka tidur berhimpitan di dalam kamar. Tidak ada yang tidur nyenyak karena suara sekecil apapun bisa membuat mereka terbangun lagi, mengira itu adalah ulah dari arwah gentayangan Meli. Sedangkan di rumah tetangga mereka kembali terdengar tangisan. Kali ini lebih nyaring disertai teriakan ketakutan. Lelaki itu segera memeluk tubuh istrinya yang menggigil ketakutan. Mereka berdua menatap nanar pada sosok penuh darah di depan mereka. Prang! Istri pemilik rumah itu menjerit melihat cermin besar di dalam kamar yang remuk berantakan, sedangkan sosok di depan mereka tersenyum lebar sambil menginjak pecahan kaca di atas lantai. Mereka melangkah mundur. Keduanya menggelengkan kepala dengan panik ketika sosok itu berbicara. Prang! Sekali lagi terdengar suara kaca pecah. Kali ini kaca lemari yang menjadi sasarannya sehingga pecahannya tersebar di seluruh permukaan lantai. Pak, bagaimana ini, Pak? Bisik si istri. Suaminya tidak bisa menjawab. Dia menelan ludah dengan susah payah. Sekarang dia dan istrinya berada dalam posisi serba sulit. Keesokan harinya, Yuda dan Rian pulang kerja bersama. Mereka berjalan santai menyusuri gang kecil menuju rumah masing-masing. Sambil berjalan pulang, Yuda mulai bercerita tentang pengalaman mengerikan yang dialaminya tadi malam. Tadi malam, arwah Mel itu datang ke rumah. Dia bukan cuma nakut-nakutin aku, tapi juga bikin keponakanku si Rizka ketakutan. Rian spontan tertawa keras sampai memegangi perutnya yang terasa sakit karena terlalu banyak tertawa. Suaranya menggema di sepanjang gang sehingga beberapa orang menoleh heran padanya. Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor deh, Yud.
katanya sambil menepuk bahu Yuda. Mau apaan emangnya si Meli ngantuin kamu? Ha? Emangnya kamu punya utang yang belum dibayar sama Meli? Ha? Atau jangan-jangan kamu itu pacar yang udah ngambilin Meli ya, sampai dia hamil ya? Wajah Yuda mengeras. Jangan sembarangan bicara. Aku nggak pernah pacaran sama Meli. Loh, terus kenapa dia neror kamu? Yang mana aku tahu, saut Yuda jengkel. Aku sampai terjengkel kaget waktu dia muncul di depan jendela. Ngimpi kali kamu itu, sanggar Rian yang masih tidak percaya. Mana mungkin Meli yang orang baik itu jadi hantu gentayangan. Kamu itu terlalu banyak mendengar gosip tetangga, makanya tersugesti kayak gitu. Yuda memandang Rian dengan sengit. Apa kamu lupa kalau dia meninggal bunuh diri di rel kereta api? Ya kan, tapi bukan berarti dia gentayangan dong. Bantah Rian cepat. Terserahlah kalau kamu gak percaya, ucap Yuda menyerah. Tidak lama kemudian, mereka pun berpisah di depan rumah masing-masing. Malam harinya, Rian duduk di depan rumah sambil memainkan ponsel. Ia menyandarkan punggung di dinding, hendak menyalakan rokok, tapi baru menyadari bungkusnya itu sudah kosong. Udah habis lagi, gumamnya kesal. Ia berdiri dan menoleh ke kanan ke arah warung Butini yang biasanya buka sampai tengah malam. Warung Butini tampak gelap. Semua pintu sudah ditutup rapat. Tumben tutup cepet, katanya sambil mengucek mata. Rian menimbang-nimbang sebentar, lalu memutuskan berjalan kaki ke warung Pak Arman yang letaknya 2 gang dari rumahnya. Meskipun agak jauh, tapi dia sudah terlanjur ingin merokok. Cerita Yuda sempat terlintas di kepalanya, tapi ia cepat-cepat menepisnya. Bahkan Rian tertawa lagi membayangkan Yuda yang berbadan besar itu bisa ketakutan hanya karena desas-desus hantu Meli. Bu, aku keluar dulu sebentar ya, serunya ke dalam rumah. Tidak ada sautan. Sepertinya Ibu Rian juga sudah tertidur lebih cepat malam ini. Tadi selepas makan malam, ibunya memang sempat mengingatkan Rian agar tetap di rumah saja. Rian mengangkat bahu. Dia sudah dewasa dan tidak bisa ditakut-takuti lagi oleh cerita hantu. Ia mulai berjalan keluar dari halaman. Malam memang terasa lebih sepi dari biasanya. Jalanan gang sempit tempatnya berjalan tidaklah terlalu gelap, tapi juga tidak cukup terang. Lampu-lampu rumah warga sebagian sudah dipadamkan. Suara jangkrik terdengar jelas, sesekali diselingi oleh suara anjing menggonggong dari kejauhan. Warung Pak Arman masih cukup jauh. Rian menghentikan langkahnya sejenak saat ia mendengar suara lolongan anjing. Setahunya, di kampung ini tidak ada satu orang warga pun yang memelihara anjing. Dia melirik sekeliling yang sangat sepi. Sesaat, dia ingin berbalik pulang, tapi memaksakan diri untuk terus menuju warung Pak Arman. Aku cuma kepengaruh sama cerita Yuda nih, pikir Rian sambil kembali berjalan. Tapi lagi-lagi Rian berhenti berjalan ketika mendengar suara tangisan. Udara malam menyusup ke kulitnya, membuat tengkuk terasa dingin. Lampu jalan di atas kepalanya berkedip sebentar sebelum kembali stabil. Rian memicingkan mata. Dia sama sekali tidak peduli pada keadaan lampu tersebut. Perhatiannya sekarang tertuju pada suara tangis menyayat hati yang membuatnya penasaran. Mata Rian sekarang tertuju ke arah kiri jalan yang ditumbuhi semak liar dan sebatang pohon akasia. Dia melihat sesosok perempuan tengah duduk bersimpuh. Bahunya terguncang pelan, sedangkan wajahnya tertunduk. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian besar wajahnya. Rian menegakkan tubuh. Hatinya berdesir pelan karena rasa kasihan melihat perempuan menangis di malam begini. Mbak, panggilnya pelan. Mbaknya kenapa ya? Perempuan itu kembali menangis, seolah tidak mendengar sapaan Rian. Suara tangisnya menusuk telinga sekaligus memilukan. Rian berjalan pelan mendekati perempuan di depannya. Hatinya sempat ragu, tapi rasa iba mengalahkan semua rasa ragu. Dia mulai menduga-duga. Apakah mungkin perempuan itu sedang berada dalam masalah? Mungkin sedang bertengkar dengan orang tuanya, mungkin kehilangan arah pulang, atau bahkan mungkin korban kekerasan. Walau bisa saja sebenarnya dia adalah orang gila.
Tetapi Rian tidak bisa tinggal diam melihat seorang perempuan menangis seorang diri di malam hari begini. Mbak, kenapa duduk di sini malam-malam, Mbak? Rumahnya di mana? Tanya Rian, kini suaranya lebih nyaring daripada tadi. Perempuan yang diajak bicara tidak menjawab, sementara bahunya terus berguncang. Tangisnya justru terdengar semakin keras. Rian kini berdiri sekitar 2 meter darinya. Dia bisa mendengar nafas perempuan itu yang tercekat di antara isaknya. Cahaya lampu jalan hanya sampai sebagian tubuhnya, membuat wajah perempuan itu masih tertutup bayangan gelap. Mbak, saya bukan orang jahat, jadi mbaknya juga nggak perlu takut. Ujarnya lagi. Rumah mbaknya di mana ya? Saya antar pulang deh. Masih tidak ada jawaban. Rian berusaha mengintip wajah itu dari sela rambut panjang yang menutupi, tapi setiap kali Rian melangkah lebih dekat, perempuan itu justru menunduk lebih dalam, membuat wajahnya sama sekali tidak terlihat. Angin malam berembus pelan. Dedaunan pohon akasia bergesek pelan di atas mereka. Suara jangkrik yang tadinya memenuhi udara mendadak menghilang, tergantikan kesunyian yang sangat terasa. Rian berdiri hanya 1 langkah dari perempuan itu. Matanya masih berusaha mencari wajah di balik rambut kusut itu. Tapi entah kenapa langkah berikutnya terasa berat. Mbak, Mas Rian udah gak kenal aku lagi. Akhirnya perempuan di depannya itu bicara. Rian menghela nafas lega karena semua pertanyaannya mendapatkan respon. Akan tetapi perasaan lega itu tidak tertahan lama, karena sesaat kemudian Rian mengenali pemilik suara tersebut. Meli? Kamu bukan Meli kan? Perempuan itu perlahan berpaling. Rambut panjang yang semula menutupi wajahnya tersibak pelan, dan ketika wajahnya benar-benar tampak kedua kalinya, Rian langsung lemas sehingga ia jatuh berlutut. Matanya membelalak ketakutan. Wajah Meli tak lagi terlihat manis seperti saat dia masih hidup. Bola matanya kini sudah tak ada. Seluruhnya berwarna putih, sedangkan darah hitam mengalir dari sudut matanya. Hidungnya juga terus mengucurkan darah berbau busuk. Meli kembali bersuara. Mas Rian, Tolong! Rian berteriak sekuat tenaga. Entah dapat kekuatan dari mana, Rian pun berhasil berdiri lalu berlari menjauh dari sosok Meli yang menyeramkan. Dia tak lagi peduli kemana arah larinya. Yang Rian tahu, dirinya harus pergi dari tempat itu sekarang juga. Namun ternyata Rian hanya berlari berputar-putar mengelilingi pohon akasia di depannya. Mulutnya berkomat-kamit membaca doa yang terlintas di kepalanya, tapi tak ada satupun yang berhasil diselesaikan oleh Rian. Rian berlari, terus berlari mengitari pohon akasia itu. Entah untuk beberapa kalinya matanya liar, tubuhnya gemetar karena berusaha melarikan diri dari Meli yang tak pernah menjauh darinya. Kengerian itu baru berhenti ketika ada suara sepeda motor yang memecah kesunyian malam. 2 pengendara sepeda motor muncul dari kejauhan. Lampu depan mereka menyorot dengan jelas ke arah Rian yang masih terus berlari mengelilingi pohon akasia seperti orang yang hilang akal. Rian, ngapain kamu? Seru salah satu dari mereka. Seruan mereka akhirnya menyadarkan Rian. Dia menoleh ke arah 2 pengendara itu dengan wajah yang panik. Tubuhnya sempoyongan karena kelelahan. Sesaat kemudian Rian ambruk begitu saja di tanah, pingsan. Sekujur tubuhnya basah berkeringat karena kelelahan bercampur ketakutan. Kedua pengendara yang juga teman sekampung Rian itu segera turun dari motor. Salah satu dari mereka memeriksa denyut nadi, sementara yang lain mencari air dari botol minum untuk membasahi wajah Rian. Rian, bangun Rian. Rian hanya menggumam, matanya terbuka sebentar lalu pingsan lagi, sehingga kedua temannya jadi semakin panik. Ayo kita antar pulang aja, kasihan. Beberapa menit kemudian, Rian yang masih tak sadarkan diri itu dibonceng pulang. Saat sampai di depan rumah, ibunya yang mendengar suara motor langsung keluar. Ia terkejut kala melihat anaknya diantar dalam kondisi lemas.
Astagfirullah, Rian. Kenapa dia jadi gini? Temannya menjawab apa adanya, bahwa mereka tadi menemukan Rian tengah berlari berputar-putar mengelilingi pohon akasia dengan wajah ketakutan. Keluarga Rian terdiam. Mereka sudah bisa menduga apa yang membuat Rian seperti itu. 3 hari lamanya, Rian terbaring di atas ranjang. Tubuhnya panas melebihi 39 derajat, tarikan nafasnya pun berat. Ibunda Rian dengan setia menjaga anaknya terus mengompres dahi Rian dengan air hangat dan tanpa henti membacakan surah Yasin tiap kali anaknya mengigau ketakutan. Barulah di hari keempat, demamnya turun, tubuhnya masih lemas, tapi matanya pandangannya mulai jernih. Ia duduk bersandar di dinding kamar sambil menatap langit-langit. Bu, bisa panggilin Yuda nggak, Bu? Tanyanya lemah. Yuda, kenapa? Ibunya mengernyitkan kening heran. Dia itu udah beberapa kali datang waktu kamu nggak sadar. Bu, tolong Bu, panggilin aja ya Bu. Ibunda Rian tidak tega menolak permintaan anaknya. Beberapa saat kemudian, Yuda pun masuk ke dalam kamar. Yan, udah sehat? Sapa Yuda. Rian meringis. Makanya jangan ngeyel. Udah dibilangin Meli gentayangan, masih aja nggak percaya. Rian, aku itu manggil kamu kesini bukan buat diomeli, saut Rian agak dongkol. Loh, terus kenapa? Rian memberi isyarat pada temannya agar duduk lebih dekat. Malam itu Meli sempat ngobrol sama aku. Yuda bergegas mendekat, matanya memandang penuh minat. Terus apa katanya? Dia bukan bunuh diri. Oh, saut Yuda yang lalu kehilangan semangat. Dia tersenyum sedih lantas berdiri. Yuda berjalan mondar-mandir sehingga Rian kebingungan karena temannya itu tidak terlihat terkejut sama sekali. Kamu udah tahu? Tanyanya penasaran. Yuda mengangguk dengan berat hati. Kamu itu sakit selama beberapa hari, jadi nggak tahu keadaan di tempat kita. Apa? Yuda berdiri di dekat jendela. Beberapa malam ini, dia sempat trauma berada di dekat jendela kaca setelah berhadapan muka dengan sosok Meli. Mata Yuda menatap lekat ke arah rumah yang terletak tak jauh dari rumah Rian. Rumah tersebut kini tertutup rapat. Penghuninya memilih mengurung diri di rumah, bahkan ada desas-desus kalau mereka akan segera pindah. Kamu pasti belum tahu kan? Kalau rumah Vera dijual, kata Yuda pelan. Rian terbengong mendengar ucapan Yuda yang melenceng dari obrolan sebelumnya. Loh, kenapa dijual? Karena Vera gila. Mulut Rian terbuka lebar. Dia tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Gila. Vera gila. Rian kesulitan menggabungkan kedua kata tersebut dalam satu kalimat. Gimana bisa sih? Katanya sekarang kerasukan arwah Meli. Dan dia terus membentur-benturkan kepalanya ke dinding, memecahkan semua kaca di rumahnya. Yuda masih memandang rumah orang tua Vera yang jendelanya kini ditutup. Rian termenung sebentar. Selama sesaat, dia mengira jika itu terjadi karena Vera dan Meli dulunya bersahabat baik, tapi ia kembali terkejut ketika Yuda bicara lagi. Meli memang bukan bunuh diri. Dia meninggal karena didorong Vera saat Meli lengah. Ah, yang benar, sangka Rian yang tak langsung percaya. Mereka itu teman baik kan, Yud? Ya, dulunya mereka memang teman baik. Tapi Vera berubah setelah tahu cowok yang disukainya ternyata naksir sama Meli. Dan sejak saat itu dia benci banget sama Meli. Apalagi Meli juga sangat disayang ibu bapaknya. Kalau kamu tahu kan Vera sering dipukuli sama bapaknya. Mungkin dia iri karena Meli yang hidup lebih baik dari dia. Terus Vera udah ngaku kalau dia yang bunuh Meli. Kenapa gak dia laporin ke polisi? Kan sudah aku bilang kalau Vera sekarang kayak orang gila. Dia sering ngamuk, bahkan makan kotorannya sendiri. Rian bergidik jijik kala mendengar ucapan dari Yuda. Sekarang dia di mana? Dipasung di dalam kamarnya. Kalau rumahnya sudah terjual, katanya Vera bakal dibawa berobat ke rumah sakit jiwa. Yuda menarik nafas pelan lalu kembali berbicara. Tapi kamu tahu sendiri seperti apa kelakuan orang tua Vera. Aku rasa setelah rumahnya terjual, mereka akan segera pindah dan membiarkan Vera keliaran di jalan.
Rian terdiam mendengar semua penjelasan dari Yuda. Akhirnya, misteri kematian Meli terungkap sesungguhnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Keren banget Isyawara Senja. Ini karena Isyawara Senja udah terkenal ratunya The Queen atau The Queen of Plot Twist ya. Saya jadi dari awal nebak-nebak nih, apa jangan-jangan Yuda yang menghamili Meli. Sempat juga terpikir nih ketika kakaknya Yuda ke rumah nih, bawa anaknya ketakutan karena dihantui arwah Meli. Nah, saat itu sempat kepikiran, apa jangan-jangan ini pacarnya, ini kakak iparnya si Yuda nih. Sempat kepikiran gitu juga. Tapi Rian dihantui nih, bahkan Rian sampai dibikin muter-muter sampai pingsan. Fix nih, Rian nih yang menyakiti atau pacarnya Meli yang sudah menghamili dan nggak mau bertanggung jawab. Hingga akhirnya di sini Meli bundir dan menghantui orang-orang banyak. Ternyata di endingnya Vera itu adalah temannya, bestinya ya, tetangganya. Ternyata di sini pacar atau lelaki yang disukai oleh Vera ini ternyata jadian sama Meli. Tapi apa namanya, bisa jadi Meli nggak hamil loh, bisa jadi Meli tuh nggak belum hamil lah intinya, tapi itu hanya isu yang diembuskan oleh Vera karena Vera nggak suka, udah dendam, udah benci sama si Meli itu, sampai akhirnya Meli dijorokin pada saat lagi melintas di lintasan kereta api. Wah, parah banget ya Vera. Dan tapi itulah, karma akan selalu datang, nggak pernah nyasar karma. Sampailah karma itu ke Vera, yang mana akhirnya Vera mengalami gangguan kejiwaan sampai pada akhirnya ia dipasung. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok nggak ditangkap sih sama polisi, kok nggak dihukum sih sama polisi. Jadi begitu teman-teman, kalau orang itu mengalami gangguan kejiwaan maka dia prememori. Jadi hukum tidak ada lagi hukum yang mengikat dia, jadi bebas begitu saja. Tapi dengan catatan harus diperiksa dulu secara kejiwaan dan ada rekam medis di situ yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, bukannya pura-pura. Terbanyak itu yang pura-pura ini kan sakit jiwa, padahal habis sudah selesai dia waras lagi. Kalau ini enggak. Di sini bagaimana Vera benar-benar sampai dipasung, dan bahkan keluarga Vera yang gak harmonis ini berencana untuk membiarkan atau setelah ngejual rumahnya ya akan melepaskan Vera di jalanan begitu saja. Itu the karma is real. Keren, pakai banget Isyawara Senja. Terima kasih atas kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Oh iya, buat yang belum subscribe juga, ayo dong bisa diklik tombol subscribe channel Ilo Bercerita. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.